Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Arif Nugroho dan Bung Agung Wisnuwardana, aktivis 98 yang concern soal kebijakan publik dan situasi politik terkini. Dan sebagaimana yang kita tahu, PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP baru-baru ini menjadi perbincangan hangat di tengah situasi perpolitikan yang terus memanas akhir-akhir ini di pemerintahan Pak Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, setelah dari Menteri Pertahanan Pak Safri Syamsuddin menemukan salah satu bandara yang konon katanya bandara itu ilegal dan itu terletak di Morowali. Arus bandara tidak mempunyai izin dan banyak hal diantaranya. Namun kita ketahui bersama bahwa ternyata bandara tersebut sudah diresmikan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2019, yang pada waktu itu tentu kita tahu Menteri Pertahanannya adalah Pak Prabowo. Jadi agak sulit kita percaya kalau itu tidak diketahui oleh Pak Prabowo sendiri. Nah, untuk itu kita akan minta komentarnya kepada Bung Agung Wisnuwardana. Gimana komentarnya, Bung Agung Wisnuwardana? Ya, baik. Terima kasih. Morowali ini merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah ya, yang jarak antara ibu kota Sulawesi Tengah ke Morowali itu mungkin perlu sekitar 1 hari 1 malam untuk perjalanan bis ya, bis kota itu ya, Trans Sulawesi. Kalau dia ke Kendari jauh lebih dekat. Jadi Morowali ke Kendari, Kendari Sulawesi Tenggara itu jauh lebih dekat daripada Morowali ke Palu, Sulawesi Tengahnya ya. Harusnya kan satu provinsi itu Sulawesi Tengah. Cuman memang Morowali lebih dekat ke mana? Ke Sulawesi Tenggara. Nah, Morowali ini termasuk salah satu kabupaten di antara dua kabupaten yang cukup memiliki eh, sumber daya alam, terutama nikel, yang sangat tinggi sekali. Yang kedua, yang pertama adalah ini Morowali, yang kedua itu di wilayah Maluku Utara, tepatnya di Wedabi. Di sana ada juga namanya IWIP ya. IWIP itu Indonesia Wedabi Industrial Park, IWIP. Kalau yang di Morowali itu IMIP namanya. Ya, IMIP betul. itu Indonesia Morowali Industrial Park. Nah, cuman beda terbalik aja M dan W itu. Nah, dua wilayah ini termasuk wilayah yang sangat-sangat potensial sekali, memiliki apa yang kemudian sangat ngetren di dunia yang disebut sebagai eh, eh, mineral tanah jarang. Nah, nikel itu termasuk mineral tanah jarang. Dan menariknya, kalau batu bara itu perlu menggali lebih dalam baru akan mendapatkan batu bara. Tapi kalau nikel itu ore itu bahan mentah nikelnya itu yang berupa tanah yang nanti akan dipilah-pilah itu sehingga mendapatkan unsur nikel itu di permukaan tanah aja. Jadi Oke. betul-betul tidak terlalu rumit untuk melakukan pengerukan gitu. Nah, dalam sejarah perkembangan Morowali dan Wedabi ini, memang akhirnya menjadi wilayah memiliki kontribusi pendapatan domestik bruto yang sangat tinggi sekali. Tinggi sekali. Itu Wedabi aja pernah tembus di angka 27% pertumbuhan ekonominya. Padahal Indonesia aja cuma 5% ya. Indonesia secara keseluruhan. Terus Morowali itu seingat saya ya, nanti harus dicocokin lagi, di rencana pembangunan jangka menengah daerah Sulawesi Tengah, itu Morowali itu tembus di atas 19-20%. Tinggi sekali kan pertumbuhan ekonominya. Artinya di situ tuh putaran duitnya besar banget gitu.
putaran besar dua besar banget. Nah, IMIP ini adalah join antara Indonesia dengan Cina, ya. Indonesia Cina, Cina yang banyak masuk di sana. Saya tidak tahu detailnya di belakang itu apakah ada misalnya China Development Bank ya, CDB atau enggak, saya enggak tahu, nanti harus dicek lagi. Tapi yang jelas ini pendanaan China cukup besar sekali. Karena memang China memiliki satu semangat untuk menggrabbing hampir sebagian besar mineral tanah jarang. Itu yang diupayakan dulu-dulu kan sebelum akhirnya diminta untuk membangun smelter, itu rata-rata kan nikel-nikel itu langsung dibawa ke Cina, langsung diekspor ke Cina gitu. Jadi memang luar biasa. Nah, semenjak masa SBY itu kan kemudian harus membangun smelter itu. Nah, itu kemudian dibangun kawasan itu. Jadi itu semacam kawasan Bung Arif ya. Kawasan luas gitu. IMIP itu kawasan luas sekali yang di dalamnya itu banyak tenan-tenan perusahaan. Jadi kayak dia itu kayak apa ya? Kawasan industri lah. Kawasan industri Jadi ya. IMIP itu pengelola kawasan industri. Ya, IMIP itu PT IMIP itu pengelola kawasan industri yang di dalamnya nanti banyak tenan-tenan nyewa di sana gitu. Tenan-tenan yang nyewa, yang membangun pabrikasi di sana macam-macam lah. Dari mulai smelter ada di situ, dari mulai pertambangannya ada di situ, ada juga yang bikin langsung barang jadi, sendok-sendok itu ada di situ juga ada. Terus sekarang kan mulai akan dibangun pabrikasi untuk baterai ya, baterai itu untuk kendaraan bermotor ya, apakah sepeda motor atau mobil nanti akan dibangun di sana industri baterainya itu. Jadi itu kayak hulu hilir nikel lah ya, dari mulai hulu itu berarti apa namanya, keberadaan ore nikelnya, bagaimana mendapatkan ore nikel, dari ore nikel itu kemudian nanti diolah di smelter namanya, kalau di migas namanya kilang ya, kalau di pertambangan itu namanya smelter. Smelter itu bagian ngolah yang dipilah-pilah, nanti barang setengah jadi dari ferronikel atau nikel mate dan sebagainya, terus nanti ada hilirnya jadi barang jadi. Barang jadi itu termasuk sendok-sendok yang keren-keren di hotel-hotel itu dari nikel itu. Sendok. Terus kemudian nanti yang paling menjadi sangat strategis sekali namanya baterai. Itu yang luar biasa sekali. Dan Indonesia itu memiliki potensi nikel itu memanjang ya, di hampir sabuk Sulawesi. Trans Sulawesi itu sampai ke Maluku Utara. Itu nikel semua. Nikel semua. Itu luar biasa. Pak Arif, kedengar suara saya? Iya, iya. Tolong Halo. diulangi, tolong diulangi. Oke, suara saya Banyak, kedengar ya sekarang ya? iya sekarang kedengar. Tadi sempat terputus. Sampai mana tadi? Banyak sekali, sampai banyak sekali, terus terputus. Nah, jadi gini, di intinya Indonesia itu memiliki eh, cadangan nikel yang sungguh sangat banyak, dari mulai sabuk Sulawesi itu ya, Trans Sulawesi itu, terus sampai Maluku Utara. Itu Indonesia betul-betul punya potensi yang sangat besar sekali. Nah, IMIP ini adalah kawasan industri besar yang memang akhirnya saya melihat banyak sekali kemudahan yang diberikan. Ya, kemudahan diberikan misalnya terkait dulu ya, tenaga kerja itu saya pikir sudah sangat terkenal sekali. Tenaga kerja asing itu boleh masuk ke sana gitu. Terus kemudian kan namanya Turnkey Project kan ini, Turnkey Project. Jadi otomatis barang-barang untuk produksi mesin-mesin dan sebagainya itu bisa langsung dari Cina. Dari Cina, dan setahu saya terkait dengan pajak dan sebagainya juga dikasih insentif. Kasih insentif-insentif, artinya kemudahan-kemudahan lah. Karena memang yang dulu diinginkan kan bagaimana investasi sebanyak mungkin kan ya. Betul. Karena investasi sebanyak mungkin, maka diberikan kemudahan-kemudahan lah untuk Cina itu berinvestasi. Karena memang kalau kita masih pakai logika kapitalisme, di masa itu, di masa SBY saja udah mulai kepikiran bahwa bagaimana
pertumbuhan ekonomi Cina yang sangat luar biasa ya, Deng Xiaoping itu sampai bagaimana dia membuat program Belt and Road Initiative ya, itu kepikiran oleh SBY sendiri di Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia itu untuk menggait Cina untuk berinvestasi ke Indonesia. Nah, sepertinya memang kemudian ditindaklanjuti di masa Jokowi, dikasih kemudahan-kemudahan demikian rupa sehingga mereka masuk gitu. Dan memang ada kolaborator yang saya pikir harus dibuka di sini namanya Bintang 8 Mineral. Bintang 8 Mineral ini satu perusahaan yang banyak, perusahaan dalam negeri Indonesia, yang banyak join dengan IMIP ini di awal-awal proses pembangunannya. Dan sekarang pun BDM ini yang memiliki posisi yang sangat kuat sekali. Yang diduga, disinilah ada Pak Luhut Binsar Panjaitan. Nanti harus diperjelas lagi ya. Pak Luhut Binsar Panjaitan yang akhirnya IMIP itu memasukkan salah satu komisaris namanya Sintong Panjaitan. Akhirnya sepertinya bandara ini termasuk salah satu kemudahan. Bandara itu ada di dalam kawasan, Bung. Bandara itu ada di dalam kawasan. Jadi ini kawasan luas, orang masuk ke kawasan itu juga ada barikade-barikade pengamanan, nggak bisa sembarang orang masuk itu. Masuk pun nanti harus pakai semacam transportasi khusus yang mereka siapkan untuk masuk ke wilayah itu, sehingga bandara itu ada di kawasan tersebut. Memang publik nggak akan bisa lihat dari luar, kecuali dia pakai drone ke atas gitu ya, atau dia naik ke atas kemudian lihat ke bawah. Tapi kalau dia dari luar begitu, maka bandara di dalam IMIP itu nggak akan kelihatan karena benar-benar itu di dalam kawasan gitu. Nah, nanti perlu diperjelas ya yang diresmikan oleh Pak Jokowi itu mana? Karena memang di Morowali itu ada 2 bandara. Satu Bandara Maleo yang di luar itu memang bandara publik. Jadi siapapun yang mau pergi ke Morowali kalau naik pesawat ya turunnya di Maleo itu. Bandara Maleo namanya. Itu benar-benar bandara publik. Dan itu pun juga banyak penumpang-penumpang Cina. Jadi kalau kita jalan dari Makassar gitu ya, naik pesawat semacam wing lah sebenarnya, pesawat-pesawat pakai baling-baling gitu ya. Baling-baling itu ya mungkin masuk gitu, sebagian besar isi pesawat itu tenaga kerja Cina semua. Sebagian besar betul-betul itu saya pikir semua udah rahasia umum lah. Sangat tahu lah, semua sangat tahu banget itu tentang itu. Nah itu Maleo namanya. Nah pertanyaannya jangan sampai salah kita ya. Nanti harus diperjelas lagi, dicek. Apakah yang resmikan Pak Jokowi itu apakah di dalam IMIP-nya atau yang di luar IMIP gitu. Nah, kalau di dalam IMIP menurut saya permasalahan besar sekali. Kalau memang yang dikatakan Pak Safri Samsudin itu ini bandara menyalahi aturan. Walau setelah Pak Safri itu muncul, itu kan banyak sekali bantahan-bantahan di TikTok di mana-mana ya, itu terkait dengan bahwa ini memang izin khusus. Ya, izin khusus tetapi tidak membawa tidak membawa bukan penerbangan luar negeri gitu. Jadi istilahnya dari luar negeri itu nggak bisa langsung ke bandara di dalam komplek IMIP ini tadi, nggak bisa. Dia tetap harus misalnya ke Halim dulu atau ke Soekarno-Hatta dulu, baru dari situ dia menuju bandara itu. Jadi itu bandara dalam negeri, bukan bandara internasional gitu yang boleh sembarangan. Ya memang ini sendiri saya terus terang belum tahu persis ini kategorinya akan. Nah itu yang mungkin harus diperjelas nanti sebagaimana aturan-aturan mengenai hal ini. Yang jelas kemarin sudah keluar ucapan dari Pak Bahlil Lahadalia yang dulu sebagai Menteri ESDM pada waktu itu. Nah, harusnya kalau Menteri ESDM kan perspektif kita kan tahu nikel ini gitu. Kawasan itu kan kawasan yang nikel gitu. Tapi dia bilang itu kawasan bukan menjadi bagian dari ESDM, tapi bagian dari Kementerian Perindustrian. Karena ini kawasan pengolahan kan.
Karena kawasan pengolahan, kawasan industri. Karena kawasan industri, maka itu di bawah kendali dari Kementerian Perindustrian. Itu udah dibilangin sama siapa namanya? Bahlil. Terus kemudian Bahlil juga bilang kalau itu bandara, maka otoritasnya di Dinas Perhubungan. Dia nggak terlibat, gitu katanya. Dia nggak terlibat. Uh, uh, Kementerian ESDM itu terlibat hanya dalam perspektif tambangnya. Jadi mendapatkan ore atau penambangannya itu dia baru akan terlibat. Tapi ini kan semua simpang siur ya. Simpang siur nyatanya sampai detik ini tidak ada bantahan secara resmi dari lembaga resmi loh. Tidak ada bantahan resmi dari lembaga resmi. Makanya dari lembaga resmi itu apa? Dari misalnya Dinas Perhubungan. Nggak ada yang ngomong sama sekali. Terus saya pikir Angkatan Udara, saya pikir tahulah wilayah itu. Ya, tentara, Koramil, Kodim yang ada di wilayah apa namanya? Wilayah Morowali, saya yakin tahulah tentang itu. Gitu. Saya yakin tahulah tentang itu. Gitu. Jadi ini sudah lama, menurut saya sejak pemerintahan Pak Jokowi awal 2014-an, ya 2019 berarti yang berikutnya ya nanti ya, itu sudah banyak yang tahu sebenarnya tentang bandara itu. Banyak sekali orang penduduk Morowali itu udah rahasia umum bahwa itu ada bandara, itu udah tahu semua. Jadi udah pembicaraan apa namanya publik. Rumor-rumor yang berkembang di masyarakat ya rumor-rumor buruk bahwa memang tempat itu tempat mendatangkan tenaga kerja asing lewat situ, nanti apa barang-barang asing lewat situ ya rumor-rumor itu berkembang lah gitu di kalangan masyarakat. Tapi tentu saja saya bukan berada pada posisi ya tidak ya tentang bandara itu, tetapi yang jelas bandara itu harus diperjelas memang karena ini bandara khusus yang memang betul-betul memiliki privasi tersendiri gitu. Dan itu ada juga di WDB. WDB itu ada juga. Oh, masih ada di WDB. Di Maluku Utara itu ada. WDB itu ada bandara khusus. Bahkan bandara khusus di WDB itu melakukan reklamasi. Reklamasi laut. Itu juga ditanyakan, pasti harus ditanyakan apakah reklamasi laut itu boleh di wilayah itu. Yang jelas di WDB itu ada markas Brimob. Nggak mungkin Brimob nggak tahu tentang itu. Jadi di kawasan industri WDB itu markas Brimob gede banget di ujung. Nah, ini juga menjadi pertanyaan hebat sekali ya. Tempat-tempat yang kayak begini langsung ada markas Brimob. Itu harusnya diaudit loh ya. Markas Brimob itu sebenarnya duitnya dari mana? Dibangunnya dari mana duitnya itu? Karena di Undang-Undang Polri yang lama itu kan memang tidak ada pembatasan Polri boleh menerima duit loh ya, tidak harus dari APBN. Nah itu yang menjadi sebuah titik kritis ya. Saya pikir banyak kritik kepada Polri kan selama ini demikian itu adanya. Tapi yang jelas bandara itu ada, betul, privacy betul, tapi apakah ini ada izin atau tidak, ini yang harus didalami lebih jauh lagi. Tapi bahwa itu sudah menjadi rumor di kalangan masyarakat, saya pikir ini sudah luar biasa pembahasannya. Tapi tentu bukan sekedar itu ya, di wilayah sana itu kan sekali lagi kayak nikel ya, kayak nikel. Memang pertanyaannya adalah apakah tidak ada illegal mining di sana? Itu pertanyaan menggelitik memang. Pertambangan ilegal misalnya. Itu harus dicari kan. Terus kalau ada pertambangan ilegal, misalnya ya, itu larinya kemana ornya itu? Apakah jangan-jangan larinya juga ke IMIP? Atau malah larinya langsung ke Cina? Itu kan menjadi sebuah pertanyaan yang menggelitik. Dan memang soal illegal mining itu persoalan di kita sangat luar biasa. Padahal illegal mining itu udah kayak apa ya? Kelihatan lah, sangat kelihatan gitu loh. Bukan kayak orang mencuri ayam, mengendap-endap, kemudian ambil ayamnya atau mencuri baju tetangga, mengendap-endap gitu. Enggak lah, itu depan mata kok. Yang malah harus dicari ada backingannya nggak itu illegal mining itu. Biasanya illegal mining ya backingannya kalau nggak hijau ya coklat. Begitu kan? Itu yang diduga banyak kalangan ya, dia bergelindan gitu. Itu problematik yang terjadi di Morowali. Yang jelas Morowali WDB ini pertumbuhan ekonominya luar biasa. Tetapi ketika saya bertemu dengan Bapeda, kemudian di Bapeda Sulawesi Tengah maupun Bapeda Morowali, mereka selalu bilang bahwa
terjadi kesenjangan ekonomi yang sangat dalam dengan masyarakat setempat. Kemiskinan itu masih sangat luar biasa wilayah tersebut, pengangguran masih sangat luar biasa. Itu kenapa? Sangat-sangat kumuh sekali. Karena memang warga banyak sekali, penduduk banyak sekali, yang itu nggak pernah diperhatikan sama sekali. Dan itu menjadi sebuah pertanyaan di kalangan pemerintah daerah di sana. Ini seperti ketidakadilan. Karena selama ini pemerintah daerah itu hampir tidak mendapatkan asupan yang layak gitu. Persentase berapa yang bisa diperoleh oleh pemerintah daerah. Itu belum juga nanti kalau masuk pemerintah daerah kira-kira akan dikorupsi atau tidak. Ini kan juga pertanyaan berikut yang berlanjut ya. Tapi pertanyaan awal saja, apakah sumber daya alam yang melimpah di situ saja itu Gubernur Sulawesi Tengah, Bapeda Bali Sulawesi Tengah itu selalu marah luar biasa karena mereka merasa tidak mendapatkan apa namanya hasil yang selayaknya dari sumber daya alam yang begitu sangat melimpah di Morowali. Gitu, Bung. Oke. Kalau dengan pemaparan data-data yang disampaikan oleh Ustadz Agung Wisnuwardana ini kan luar biasa ya. Artinya bahwa sebenarnya itu sudah bukan rahasia lagi sebenarnya dan agak sulit kita percayai kalau itu menjadi sesuatu yang baru seolah-olah ketika ditemukan Pak Sapri Sapudin dan konon katanya sekarang dijaga oleh TNI kawasan Morowali tersebut. Dan tadi ada satu bandara yang cukup mengejutkan yang disampaikan oleh Bung Agung, yaitu WDAB di Maluku Utara juga kurang lebih hampir sama dengan apa yang ada di Morowali. Meskipun itu belum ke blow up ya, Bung Agung Wisnuwardana ya, belum seperti Morowali. Nah, apakah kemudian ini akan, kalau kita lihat ya, seperti kasus soal kereta cepat KCIC kemarin sempat heboh ketika konon katanya tidak akan dibayar APBN, kemudian diserahkan ke Danantara, kemudian akhirnya selesai ketika Prabowo bilang yang akan bertanggung jawab adalah Prabowo sendiri. Apakah kira-kira nanti dalam kasus ini akan serupa dengan itu atau ada sesuatu yang akan berbeda gitu? Artinya betul-betul akan ada penutupan besar-besaran atau akan ada skema yang lain dengan isu yang sudah memanas akhir-akhir ini. Aku Wisnuwardana silakan. Pertama, yang sangat urgent di semua wilayah pertambangan, utamanya sekarang menurut saya yang betul-betul harus mendapat perhatian serius itu memang di wilayah Sabuk, Sulawesi sampai Maluku Utara itu, karena memang di wilayah tersebut akan sangat besar sekali terjadi investasi gede-gedean dari luar negeri, termasuk wilayah-wilayah kaya seperti di Kalbar, kemudian Kalteng ya, batu bara, bauksit, itu luar biasa, wilayah-wilayah yang memang kita memiliki mineral batu bara luar biasa dari sisi potensi. Itu yang harus dilihat dulu. Yang pertama, menurut saya harus dikelirkan betul aspek yang disebut daya dukung dan daya tampung lingkungan. Itu penting banget. Itu yang harus dipastikan dulu. Saya nanti baru akan menjawab apa yang ditanyakan Arif tadi ya. Apakah ini Pak Prabowo mau sejauh mana gitu. Yang pertama harus dipastikan betul itu daya dukung dan daya tampung lingkungan. Maksud saya gini, kira-kira sebenarnya kita sudah punya ilmu sangat luar biasa, namanya kajian lingkungan hidup strategis. Iya, betul. Itu bisa menilai kok sebenarnya ibaratnya ini kita punya gunung, punya hutan, kira-kira berapa persen sih maksimal boleh dibuka? Berapa persen kira-kira maksimal gunung itu boleh dikeruk? Itu ada hitung-hitungannya. Menurut saya ini harus betul-betul serius untuk dipatuhi, diseriusi kajiannya dan dipatuhi. Kenapa? Karena disinilah penentu nantinya untuk masa depan. Karena kita tahu nikel ini kan termasuk mineral batu bara, itu bukan kekayaan yang bisa diperbaharui. Dia akan habis pada waktunya. Kita kan tidak ingin bahwa anak cucu kita tadi hanya menyisakan lubang-lubang tambang yang tidak memberikan manfaat sama sekali buat mereka. Itu yang sangat penting. Terus KLHS atau daya tampung dan daya dukung lingkungan itu menentukan kira-kira lingkungan di situ itu kuatnya berapa besar menampung industri dan pertambangan. Karena kalau enggak, apa yang terjadi hari ini? Banjir. Di Morowali itu banjir hampir setiap saat, Bung.
nggak pernah dibuka saja. Yang sekarang kan kasus yang ramai di Tapteng, di Padang kan itu. Padahal di Morowali sendiri itu sudah rahasia umum tiap tahun banjir. Dulu memang sudah sering banjir, tapi bukaan lahan semakin luas ya otomatis semakin parah gitu. Itu yang terjadi. Nah ini kan akan menjadi problematik ketika kajiannya nggak diseriusi, terus sudah kalaupun sudah diseriusi nggak ditaati. Nah ini menurut saya yang pertama. Dan saya melihat di Morowali itu sudah overload, udah over kuota menurut saya, udah parah gitu. Betul-betul tidak mampu dia mengelola. Jadi pemerintah daerah sendiri sudah tidak mampu mengelola apa namanya efek dari semua problem-problem yang terjadi ini tadi. Belum lagi mengenai air ya, bagaimana masyarakat tuh di sana mengeluhkan terkait dengan safety mereka terkait air bersih, water apa supply gitu ya, supply terkait air bersih itu sekarang mulai berkurang. Beberapa wilayah mata air itu dulunya bersih, tapi sekarang di waktu-waktu tertentu, misalnya hujan gitu, memang kalau nggak hujan bersih, tapi begitu hujan itu keruh semuanya. Nah ini hal-hal demikian kan itu sudah menunjukkan daya tampung dan daya dukung yang sudah tidak optimal. Kemudian yang kedua setelah daya dukung dan daya tampung harus disiplin, yang kedua itu good mining practice. Praktek pertambangan yang benar. Yang terjadi di Morowali sekitarnya sekarang, diskusi dengan banyak dinas lingkungan hidup yang ada di sana, yang muncul tuh bad mining practice hari ini di wilayah tersebut. Praktek penambangan yang buruk. Bad itu kan buruk ya. Harusnya good mining. Kalau good mining itu buka lahan tuh nggak sembarangan, Bung. Ada aturannya dia. Oh, kapan dulu dibuka, sebelah sini ditanam, nanti dibuka lagi. Jadi kayak siklus yang tertata sehingga apa bukaan lahan itu tidak kemudian brek gitu. Coba teman-teman yang pernah datang ke Morowali, dia turun dari bandara, kemudian dia naik mobil gitu, dia akan lihat betul-betul bukit itu gundul ngono, Pak. Bukit itu kayak kebuka itu udah saya udah langsung bisa mengatakan ini sudah bad mining praktis, sudah ketahuan itu, Pak. Kalau udah dari luar saja ketahuan ya, coba bayangin ya, kemiringan tinggi itu dibabat demikian rupa tanpa pengelolaan yang rapi terkait dengan sedimen ponnya. Sedimen pon itu kolam sedimen, terus kemudian penanaman reklamasinya itu nggak dapat perhatian ya, pasti akan rusak itu. Pasti akan rusak. Nah itulah yang terjadi itu sekarang banyak orang tahu bad mining practice yang terjadi di mana-mana. Dan sekarang ini kalau diteruskan dua-dua ini, maka yang terjadi adalah nanti Morowali itu pada saatnya nanti akan rusak dan anak cucu tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, oleh karena itu, fokus yang sangat penting sekarang ini adalah bukan sekedar bandara. Bandara harus diluruskan, harus dicek lagi apakah ini menyalahi aturan atau tidak. Kalau menyalahi harus dikasih penegasan gitu ya. Kalau memang apa yang dikatakan Pak Safri nggak boleh ada negara dalam negara itu betul adanya, maka harus ditertibkan. Tapi yang sangat penting, jauh lebih penting adalah terkait dengan penertiban penambangannya. Oke. Itu yang paling penting. Kalau perlu stop investasi. Nggak punya izin-izin usaha pertambangan sekarang yang menyalahi aturan, tutup semuanya. Tutup semuanya. Nah, itu baru serius menurut saya. Jadi kajian lingkungan hidup strategis dimainkan, good mining praktis ditegakkan, siapa yang menyalahi sejak kemarin langsung babat tanpa peringatan menurut saya kalau mau diseriusi. Ya, itu. Nah, untuk tiga hal ini baru bandara mah kecil, Pak. Bandara mah tambahan. Bandara mah tambahan sebenarnya. Kalau ini diberesin dulu nanti. Ini kan tiga hal ini menentukan nanti apa? Tenaga kerja asing perlu tidak, ya. Ada pertanyaan, wah nanti kalau kita nggak ada tenaga kerja asing, kita nggak ada kemampuan. Ya Allah, Pak. Wong tukang sapu, tukang angkat-angkat gitu, Pak. Itu juga Cino, Pak. Gimana kita ini? Terus kemudian kalau mau bicara bagaimana terkait dengan sumber daya manusia, kita mampu nggak sebenarnya sih kita untuk mengolah nikel? Mampu, Pak.
Saya tanya ke beberapa orang yang jago-jago di bidang itu, pengolahan dan sebagainya, mampu kita kok sebenarnya, asal R&D-nya serius, terus negaranya serius. Nggak kemudian melulu harus investasi, harus investasi. Apa yang dikatakan Luhut dulu itu, nggak peduli kucing hitam atau kucing putih, yang penting bisa makan tikus, kan gitu. Makan tikus apa? Udah nggak peduli Cina, nggak peduli manapun, pokoknya mau investasi. Itu kan problematik yang luar biasa gitu loh. Nah, saya pikir ini yang harus diberesin Pak Prabowo, yaitu penataan ulang terkait penambangan, bukan sekedar yang ilegal, tapi yang sekarang disebut legal itu harus ditertibkan semua. Dari sisi apa? Dari sisi yang pertama tadi KLHS-nya, bener nggak ini kita masih bisa nampung, dicek lah. Pandangan saya pribadi udah nggak nampung, Morowali udah nggak nampung menurut saya, udah rusak dari ujung ke ujung, stop menurut saya. Ini pikiran saya ya, saya belum pernah ada kajian. Kalau ada kajian bolehlah kita lakukan kajian dulu ya, misalnya ya terkait masalah ini, nggak akan lama lah, sebulan 2 bulan juga akan keluar kajiannya yang lengkap ya, atau jangan-jangan udah ada kajian malahan tuh kan, kita cek aja. Nah kemudian good mining praktis ya, penataan penambangan, nah, beresin itu semua, luruskan, sapu semua yang salah. Termasuk nggak peduli kalau itu, mohon maaf ya, kalau ada Pak Sintong, ada Pak Luhut, ya babat-babat gitu. Kalau memang mereka nyalah gitu kan, saya pikir begitu. Nah, saya poin-poin ini yang agak ragu ke Pak Prabowo, terus terang aja. 3 hal ini yang agak ragu gitu. Serius nggak? Karena mindset berpikir Pak Prabowo kan nggak beda dengan Pak Jokowi dari sisi apa? Kita butuh investasi gitu loh, seluas-luasnya. Sementara investasi Cina hari ini itu memang kecenderungannya begitu, bad mining praktis, praktek penambangan yang jorok lah ya, yang nggak benar penataannya, dan sangat jelas sekali problem-problem itu ya dinas lingkungan hidup nggak bisa bertindak apa-apa ya, karena ada pelindungan-pelindungan yang membacking itu semua gitu loh. Nah ini yang harus diluruskan, apakah bisa nggak gitu terkait masalah ini, yang terus terang saja saya kok masih ragu gitu dengan ini gitu loh. Itu Bung kira-kira. Oke, baik, dengan gambaran dari Bung Agung Wisnuwardana yang sangat jelas tadi, bagaimana bad mining praktis yang hari ini dijalankan, khususnya tadi disebutkan bahwa kawasan tersebut rata-rata dikelola oleh Cina ya, dan tentu sebagaimana yang sudah-sudah dan kita ketahui bersama ya, rata-rata investasi dari Cina itu hampir selalu bad mining praktis ya, baik di bidang di bidang-bidang apa namanya tambang, sosial ya. bidang-bidang yang sifatnya adalah sangat krusial ya bagi investasi nikel dan lain sebagainya. Hampir rata-rata isu-isunya adalah soal ketenaga kerjaan yang buruk, kemudian pengelolaan yang buruk, dan lebih parahnya lagi itu di-backing oleh coklat dan hijau yang tadi disebutkan oleh Bung Agung Wisnuwardana, dugaannya demikian. Dan sebagaimana yang kita tahu, ini akan terus bergulir isu ini. Tinggal kita lihat saja bagaimana political will yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo. Kalau di-spill tadi oleh Bung Agung Wisnuwardana, nampaknya tidak akan jauh berbeda. Dan ini tentu menjadi kajian, harusnya seluruh masyarakat Indonesia, harusnya ini menjadi concern seluruh publik ya, yang mempunyai kemampuan ini, yang mencintai negeri ini, agar terus menyampaikan suaranya, kritiknya, agar kedaulatan yang sebagaimana disampaikan oleh Pak Safri Samsudin, yaitu demi kedaulatan tidak boleh ada negara dalam negara, bisa terwujud. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih. Saya ingin